Shalom, selamat malam dan selamat datang beribadah untuk seluruh gerakan pemuda GPIB Kononia. Puji Tuhan di malam hari ini kita bisa beribadah bersama melalui ibadah gabungan meskipun dengan secara daring melalui channel YouTube GPIB Kononia. Sebelum saya masuk dalam ibadah, saya mau sapa-sapa dulu nih rekan-rekan gerakan pemuda yang saya rindu dengan hebohnya GP, saya rindu dengan menggebu-gebunya GP. Saya mau tes sedikit, meskipun kita sering di rumah nih ya kan, WFH, mungkin lupa nih dengan sapaan GP. Saya mau coba-coba sedikit. Masih ingat gak ya dengan sapaan GP? Apa kabar GP, GPIB? Luar biasa, fantastis, yes. Semangat banget nih kakak-kakak semuanya, rekan-rekan semuanya. Dan saya percaya meskipun kita dalam kondisi COVID-19 saat ini, kita tetap maju dan tidak pasif dan tetap aktif untuk tetap melayani Tuhan, melakukan kegiatan kita sehari-hari. Dan dalam kondisi COVID-19 saat ini, gerakan pemuda tentunya gereja juga tidak pasif dalam melakukan kegiatan ibadah, justru untuk menjadi aktif seperti melakukan live streaming ibadah hari Minggu, ibadah gerakan pemuda, ibadah rumah tangga, dan ibadah pelekat lainnya. Dan itu juga gerakan pemuda aktif di dalam kegiatan tersebut. Dan juga gereja juga membagikan santunan kasih melalui sembako yang diberikan oleh para donatur dan tentunya juga dibantu oleh tim gerakan pemuda dan tim live streaming. Dan malam hari ini kita akan dilayani ibadah oleh kakak vikaris kita, kakak vikaris yang cetar membahana badai itu, yang sebentar lagi akan mengakhiri masa vikarisnya. So rekan-rekan jangan merasa rindu ya dengan kakaknya ini, dan beliau akan menyampaikan firman pada hari ini yaitu Kak Vikaris Friendly Selatu. Untuk itu saya undang rekan-rekan pemuda masuk dalam ibadah gerakan pemuda, dan sebelumnya kita akan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Saya mengundang rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya pada gereja dan masyarakat. Kami hadir di dalamnya dalam kasih setia Tuhan sempurnalah bersama. Rekan-rekan pemuda dengan tetap berdiri, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Tinggikanlah rajamu, Yesus.
doa pembukaan, mari kita baca dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, karena di malam hari ini Tuhan boleh tibakan kami di tempat istirahat kami, dan kami boleh melakukan ibadah gerakan pemuda di malam hari ini. Bapa, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, biarlah ibadah kami ini melalui secara daring dari channel YouTube Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Apa yang kami boleh ibadahkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian dan dilakukan secara berbalasan, yang terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang pertama hingga yang ke-9. Kita membaca secara gilir ganti. Saya yang membacakan ayat yang tercetak keluar dan rekan-rekan membacakan tercetak yang ke dalam. Mazmur 37 ayat pertama hingga 9. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, Sebab mereka segera lisut seperti rumput. dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, Diamlah di negeri dan berlakukanlah setia. dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. dan ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. dan hakmu seperti siang. Berdiamlah diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Rekan-rekan dipersilakan dulu kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 61, ayat yang pertama dan keempat. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, teruskan hidupku pada pimpinan, dekatkan diriku kepadamu. Ajari aku berpada syukur, dan ajar bagiku bermasmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Selamat malam rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari teman-teman kita siapkan dulu bacaan kita di malam hari ini. Bacaan kita di malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Keluaran 21 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Jika sudah menemukan, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, yang mana Engkau boleh memimpin kami Tuhan dari pagi hingga sampai pada malam hari ini Tuhan. Dan juga Engkau boleh mengumpulkan kami sebagai rekan-rekan pemuda di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah gerakan pemuda secara virtual di malam hari ini Bapa. Biarlah ibadah yang boleh kami ikuti di hari ini Tuhan, Engkau berkati kami Bapa. Biarlah juga firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama, Engkau berkati. Biarlah firman itu tetap tinggal diam di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita bagi setiap langkah kami hari lepas hari Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan berita kebenaran-Mu ini Bapa. Biarlah apapun yang boleh keluar dari bibir mulut hamba
boleh seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Alkitab. Kitab Keluaran 21 ayat 18 dan ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Demikian pembacaan Alkitab di malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memuliakannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan sorakan, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Rekan-rekan pemuda dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabar rekan-rekan pemuda di rumah? Baik-baik saja? Saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan pemuda dan keluarga dalam keadaan baik dan dalam kesehatan yang baik-baik pula. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari berita kebenaran firman Tuhan yang mana kita sudah membaca dan membacanya tadi. Rekan-rekan pemuda, dalam bacaan firman Tuhan kita tadi, kata kuncinya adalah bertengkar. Kata orang, pertengkaran merupakan bunga dalam kehidupan. Itu kata bijak yang hingga batas-batas tertentu ada benarnya. Dalam bertengkar ada batasan-batasan. Apabila frekuensinya atau intensitasnya terlalu tinggi, itu bukan lagi menjadi bunga dalam kehidupan, melainkan menjadi benalu yang bisa mematikan alias menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Siapa di antara kita yang tidak pernah bertengkar seperti salah paham atau berselisih pendapat dengan orang lain? Pasti kita semua pernah mengalami akan hal itu. Entah itu di tengah-tengah keluarga, antara adik dan kakak, di tengah-tengah persahabatan, ataupun di dalam persekutuan gerakan pemuda itu sendiri. Dari pertengkaran kecil membuat kita seperti orang asing yang tidak mengenal satu sama lain. Dikatakan jika dalam pertengkaran tersebut ada hal yang merugikan teman-teman, itu adalah suatu hal yang wajar, yang namanya pertengkaran. Dari pertengkaran kecil membuat kita seperti orang asing satu sama lain, entah itu sesama anggota gerakan pemuda atau sesama pengurus gerakan pemuda dan lain-lain. Itu adalah hal yang wajar yang selalu terjadi. Namun rekan-rekan pemuda, apakah
pertengkaran itu membuah hasil yang baik bagi kita semua ataukah tidak? Mari kita bersama-sama belajar dari bacaan kita di malam hari ini, di mana pembacaan kita di malam hari ini membahas tentang pertengkaran antar sesama. Dikatakan jika dalam pertengkaran tersebut ada tindakan pemukulan dan membuat orang lain tidak bisa lagi beraktivitas, sehingga ia pada akhirnya tidak dapat mencari nafkah, maka si pemukul haruslah mengganti rugi dan menanggung pengobatan hingga selesai. Di sini dapat kita lihat pertengkaran ini hanya menyisikan penyesalan dan kerugian semata. Artinya apa teman-teman? Pertengkaran itu tidak ada untungnya bagi kita, melainkan kerugian yang kita dapatkan. Jadi daripada kita menyesal dan rugi, lebih baik kita mundur dari pertengkaran. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Tenggelamkan amarah dan tinggalkan murka. Jangan marah karena hanya mendatangkan kejahatan. Oleh karena itu rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di malam hari ini mau mengajak kita agar dapat mengontrol emosi kita, agar dapat mengontrol amarah kita, sehingga tidak ada perselisihan antar sesama kita. Entah itu tengah keluarga, di dalam pergaulan kita, bahkan di tengah-tengah persekutuan gerakan pemuda. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin pertengkaran atau perselisihan yang terjadi sekarang ini bukan main fisik atau berkelahi, tetapi menyerang psikis seseorang. Pada saat ini lagi tren-trennya teman-teman, di mana perselisihan itu tidak lagi memukul atau berkelahi, hanya cukup dengan memukul dengan sindiran pedas di sosial media, ataupun menyebar cerita yang tidak benar atau hoaks, bahkan membuli. Ada yang katakan pisau memang tajam, tetapi omongan tetangga lebih tajam. Dan menjadi perenungan kita di malam hari ini, rekan-rekan pemuda, pernahkah di suatu kesempatan kita pernah menyindir orang yang berselisih dengan kita, atau membuli, bahkan pernah menyebar cerita yang tidak benar? Mungkin dari 3 poin ini ada satu hal yang pernah kita lakukan kepada orang yang berselisih atau orang yang kita tidak sukai. Menjadi pertanyaan bagi kita semua rekan-rekan pemuda, apakah hal itu mendatangkan kebaikan kepada kita? Tidak ada, rekan-rekan pemuda. Hal-hal tersebut tidak mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai sebuah persekutuan gerakan pemuda. Hal itu malah menghancurkan persekutuan kita. Apakah rekan-rekan semua senang disindir atau ada cerita yang tidak menyenangkan tentang kita, atau kita senang dibuli? Tidak ada seorang pun yang senang akan hal itu. Jadi rekan-rekan pemuda dikasih Tuhan, demikian juga orang lain tidak suka untuk disindir atau dibuli. Bacaan kita malam ini mau mengajarkan kita selaku pemuda-pemudi, generasi muda, bahkan dikatakan sebagai ujung tombak gereja, agar dapat mengendalikan emosi amarah kita karena memiliki jiwa muda yang bernyala-nyala. Kendalikan amarah kita karena
itu hanya membuat kita bertindak gegabah dan merugikan bukan hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Kita harus belajar mengendalikan emosi kita. Kita harus bersikap tegas terhadap pertengkaran, bukan membiarkannya merusak hidup kita dan juga orang lain. Gesekan-gesekan kecil merupakan hal yang lumrah di dalam persahabatan ataupun di dalam persekutuan. Kita semua memiliki kepribadian yang berbeda. Pola pikir untuk menyelesaikan masalah pun berbeda. Cara menghadapi persoalan pun pasti berbeda. Sebuah pertengkaran sering dimulai dari hal-hal yang kecil dan sepele. Namun ketika emosi meningkat, emosi mulai tidak terkendali dan bagaikan api terus membesar dan menyambar kemana-mana. Berbeda pendapat itu normal, rekan-rekan pemuda. Tidak sepakat itu adalah hal biasa. Namun di atas semua itu, kita harus membiasakan diri kita untuk mau mendengar terlebih dahulu. Dengarkanlah dulu baik-baik alasan dan pendapat mereka, lalu cobalah komunikasikan dengan cara-cara yang baik, sopan dan beradab. Bersikap tenang dan bijak dalam menghadapi persoalan itu. Itu akan menolong kita menyelesaikan persoalan dengan baik dan bertanggung jawab serta hidup di dalam damai sejahtera Allah. Kita sebagai gerakan pemuda adalah agen damai yang memiliki tugas tanggung jawab mewartakan damai sejahtera Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, entah itu di tengah-tengah keluarga, pergaulan kita, bahkan juga di tengah-tengah persekutuan gereja kita. Jangan kita pernah membatasi kehidupan kita, membatasi kehidupan persekutuan kita dengan sebuah ketakutan bahwa saya tidak bisa melakukan itu karena saya tidak mampu, saya merasa takut dan lain-lain. Atau lebih parahnya lagi, kita membatasi persekutuan kita dengan status sosial. Oh iya, saya ini orang Ambon, jadi saya bermainnya dengan orang Ambon saja. Oh iya, saya ini sektor pelayanan A, jadi saya main hanya dengan teman-teman dari sektor pelayanan A. Ini tidak membawa kita kepada persekutuan yang baik seperti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kita dibuat menjadi kotak-kotak, padahal kita adalah satu di dalam Tuhan dan di dalam persekutuan gerakan pemuda. Kita harus menyadari bahwa kita sesama gerakan pemuda adalah satu. Bukan lagi ada kaitan dengan suku, sektor pelayanan, atau lainnya. Kita harus bergerak maju dan mundur bersama-sama dalam satu kepastian bahwa kita adalah gerakan pemuda. Maju dan mundurnya suatu persekutuan bukan karena hebat atau jeleknya pengurusnya, melainkan karena kelalaian kita sebagai gerakan pemuda yang tidak mampu mengutarakan aspirasi kita, mengutarakan ide-ide kita untuk persekutuan gerakan pemuda yang lebih baik lagi. Jadi rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka diri kita, membuka mindset kita, melihat secara universal, secara luas, bukan hanya tentang diri kita, tentang teman main kita, tentang suku kita, atau tentang sektor kita. Lihatlah bahwa apapun yang terjadi dan apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Allah, juga untuk orang lain yang adalah sesama kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan pengurus gerakan pemuda yang baru.
Saya mengajak teman-teman semua untuk melihat ini dengan penuh antusias dan penuh hikmat bijaksana, memikirkan mau kemana gerakan pemuda kita di tahun-tahun yang akan datang. Apakah gerakan pemuda GPIB Kononia hanya stuck di saat ini atau kita akan mengalami perubahan yang baru? Itu semua berada pada tangan rekan-rekan gerakan pemuda. Jangan karena kita pernah bertengkar, berselisih paham, atau bukan karena dia berbeda suku dengan kita, berbeda sektor pelayanan dengan kita, bukan teman main saya, maka saya tidak akan memilih dia. Pakailah hikmat bijaksana yang Tuhan berikan dan melihat situasi ini, teman-teman. Hal ini bukan hanya tentang diri kita, tetapi tentang gerakan pemuda. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui kerja layan kita, tingkah laku kita di tengah-tengah keluarga, persekutuan, bahkan bangsa dan negara. Jauhkan perselisihan yang menghancurkan, tetapi mari bersama-sama bersatu padu mendatangkan damai sejahtera Allah melalui tindakan nyata kita, sikap kita di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita saat teduh sejenak. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melakukan Gita Bakti 285 bait 1 sampai bait yang ketiga sebagai respon dari perenungan kita di malam hari ini dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di malam hari ini Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu, di dalam persekutuan gerakan pemuda Bapa, kami boleh datang menghampiri-Mu Tuhan melalui ibadah gerakan pemuda secara virtual Tuhan. Kami ingin bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala berkat yang boleh Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami Bapa. Nafas kehidupan, juga kesehatan yang boleh Tuhan berikan sampai pada saat ini. Kami boleh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu itu Tuhan, yang mana Tuhan adalah sumber dari segala kekuatan dan berkat bagi hidup kita. Ya Tuhan, yalah kami di dalam doa syafaat ini Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan
mau memberkati ibadah gerakan pemuda ini Tuhan. Berkatilah ibadah yang boleh kami jalani di saat ini Bapa. Biarlah ibadah yang boleh kami jalani di saat ini menjadi berkat bagi kami setiap orang yang boleh mengambil bagian dan mengikuti ibadah persekutuan gerakan pemuda ini Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami juga boleh bersyukur Tuhan bahwa di kesempatan di malam hari ini Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebihnya lagi Bapa, kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari berita kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami baca dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu itu Bapa selalu tinggal diam di dalam hati kami dan menjadi pedoman di dalam setiap langkah kami dan juga menjadi landasan dalam setiap pekerjaan maupun pelayanan kami Bapa. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan mengajarkan kami untuk mengontrol emosi kita, mengontrol amarah kita agar tidak masuk di dalam perselisihan ataupun pertengkaran Tuhan. Ajarilah kami Tuhan agar dapat menerapkan dan mengaplikasikan firman-Mu ini di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami di saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa Bapa bagi kami seluruh anggota gerakan pemuda yang boleh mengambil bagian dalam peribadatan ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami Bapa. Engkau tahu apa yang boleh kami rindukan, Engkau tahu akan segala isi hati kami Tuhan. Kami memohon daripada-Mu Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar kami dapat menjalani setiap pergumulan kehidupan kami yang mana boleh seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Ya Tuhan, yalah kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kehidupan kami Bapa. Entah itu studi yang boleh kami jalani maupun pekerjaan, biarlah Tuhan berkati kami Tuhan. Berikan hikmat bijaksana daripada kami Tuhan, agar kami dapat menjalani studi kami dengan baik Tuhan, dan boleh selesai sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Juga dengan pekerjaan Bapa, berikan kekuatan hikmat bijaksana kepada kami Tuhan. Berkatilah kami Bapa, biarlah apapun yang boleh kami kerjakan mendatangkan berkat dan juga damai sejahtera bagi banyak orang Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami juga boleh berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, gerakan pemuda yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit ataupun dalam proses pemulihan Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan dalam sakit penyakit yang boleh mereka alami Tuhan. Kiranya Engkau berkati obat-obatan, makanan, minuman, bahkan sampai pada tenaga medis yang boleh mereka perlukan dalam proses penyembuhan mereka Bapa. Biarlah semua itu menjadi berkat dan juga menjadi kekuatan dan kesembuhan boleh mereka peroleh Tuhan. Dan biarlah kesembuhan yang boleh mereka peroleh semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Berkati juga keluarga yang dampingi mereka Tuhan. Biarlah dengan penuh sukacita mereka boleh dapat merawat dan menjaga rekan-rekan kami hingga sampai sembuh total dan dapat bergabung bersama-sama kami dengan kami di ibadah gerakan pemuda virtual yang akan datang Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami, tak lupa juga kami ingin berdoa untuk pengurus gerakan pemuda Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap pergumulan, pekerjaan dan pelayanan mereka Bapa. Berkati setiap pekerjaan pelayanan mereka Tuhan, biarlah melalui mereka nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Terlebihnya lagi Tuhan, banyak jiwa boleh diselamatkan oleh setiap layan kerja mereka Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu akan segala pergumulan yang boleh dialami oleh bangsa dan negara-Mu ini Tuhan. Berkati akan setiap program pemerintahan dari pusat sampai pada tingkat RT RW Bapa. Berkati daripada Presiden dan juga staf menteri. Biarlah Tuhan selalu berkati pekerjaan yang boleh mereka jalani Tuhan.
Biarlah melalui pekerjaan mereka Tuhan, damai sejahtera boleh dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia ini Tuhan. Kami tak lupa juga boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang tergolong di dalam Satgas maupun pihak kesehatan, TNI, Polri Tuhan. Engkau berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Berkati pekerjaan, pelayanan, juga pergumulan keluarga mereka Tuhan. Ya Tuhan, ialah kami juga boleh berdoa Tuhan untuk program-program gerakan pemuda yang akan kami jalani Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap proses program-program yang akan kami rancangkan Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan, ialah kami, inilah syukur dan pergumulan kami yang boleh kami naikkan di malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau sandangkanlah telinga-Mu mendengar dan menjawab setiap pergumulan hidup kami ini Bapa, seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Ya Tuhan, ialah kami serahkan syukur dan pergumulan kami ini Tuhan hanya di dalam satu nama, yakni dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Rekan-rekan, sebagai ungkapan syukur hati kita kepada Allah, marilah memberikan persembahan kepadanya dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Rekan-rekan pemuda, saya undang untuk bangkit berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Tuhan boleh kami dengar dalam ibadah malam hari ini, dan kami telah memberikan persembahan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini yang kami boleh berikan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum dan boleh menjadi berkat untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam warta gerakan pemuda dan pada malam hari ini yang disaksikan melalui video. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita jalani kehidupan sehari-hari kita dengan penuh semangat dan damai sejahtera dari Allah,
dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan malam ini. Mari kita bersama-sama melakukan Gita Bakti 121 bait 1 dan yang kedua sebagai lagu penutup ibadah kita di malam ini. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai setiap kita, hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat malam rekan-rekan pemuda, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan kita ke depan. Shalom.